Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Di kesempatan ini saya ingin berbagi kisah yang saya alami kurang lebih 3 minggu yang lalu. Mungkin dari cerita ini teman-teman juga pernah mengalami hal yang saya alami di 3 minggu yang lalu. Dan saya ambil kesimpulan dari kejadian itu, saya beri judul Hantu Online Dini Hari. Oke teman-teman, awal cerita tersebut ketika pukul 1 dini hari saya memesan makanan menggunakan jasa ojek online. Untuk resto makanan yang saya pilih, estimasi waktunya dari jarak rumah saya kurang lebih 30 menit teman-teman. Ketika resto sudah saya pilih, driver sudah saya hubungin dan sudah diarahkan ke resto. Ketika itu kurang dari 5 menit setelah saya melakukan transaksi pemesanan, tiba-tiba saya mendapatkan sebuah telepon masuk. Yang saya cek di handphone saya, itu tidak ada namanya, alias nomor tidak dikenal. Seketika itu pun saya berpikir, mungkin ini orang iseng, nggak mungkin si abang driver tadi, kan dia barusan berangkat. Seketika itu saya matiin, nggak saya angkat teman-teman. Setelah berselang lebih dari 1-2 menit ketika saya mendapatkan telepon tersebut, tiba-tiba ada notifikasi masuk chat dari driver. Jadi di sini gini teman-teman ya. Setelah 5 menit saya memesan makanan, saya mendapatkan sebuah telepon masuk yang nomornya itu nggak saya kenal, nggak ada di kontak saya. Setelah saya matikan, dapat 1-2 menit saya mendapatkan notifikasi dari si abang driver. Saya cek pesan tersebut bilang kalau si abang driver sudah di titik pemesanan. Dengan spontan HP saya taruh, saya keluar rumah. Setelah saya buka pintu, ternyata tidak ada orang dan tidak ada kendaraan yang lewat atau gimana. Saya nunggu sampai 1-2 menit di depan rumah, tetap nggak ada orang, nggak ada si abang driver tadi. Saya masuk lagi, saya cek di handphone saya. Setelah itu saya coba balas chatnya, "Mas, tadi saya udah di depan rumah, masnya posisi di mana?" Nggak ada balasan. Saya chat lagi, "Mas, posisi di mana?" Mungkin kalau waktu itu saya masih belum berpikiran yang aneh-aneh ya teman-teman. Jadi mungkin si abang drivernya lagi di jalan atau gimana. Setelah itu saya taruh handphonenya, saya sambil menunggu. Di menit keberapa kalau nggak salah kemarin itu ya, setelah saya masuk ke rumah, setelah itu saya mendapatkan telepon yang kedua. Ini di menit kurang lebih 15 menit atau kurang lebih 20 menit lah. Saya mendapatkan telepon yang kedua dengan nomor yang sama. Seketika itu, yang tadi kan yang pertama nggak sempat saya angkat. Emang sengaja nggak saya angkat karena nggak ada namanya. Setelah yang telepon kedua ini saya angkat. "Halo, halo, halo." Tidak ada respon dan tidak ada jawaban. Seketika itu saya matikan. Setelah saya mematikan telepon, tepat di depan rumah saya mendengar sebuah motor berhenti. Ada suara motor berhenti tepat di depan rumah saya.
Jadi saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Kalau rumah saya ini dari akses jalan utama itu masuknya ke gang saya itu 100 meter, terus masuk gang kecil kurang lebih 15-10 meter. Lah ini aksesnya hanya bisa jalan kaki sama kendaraan bermotor aja. Saya mendengarnya sangat jelas ketika saya mendapatkan telepon yang kedua. Saya angkat, nggak ada respon. Saya matikan lagi. Ketika saya matikan telepon tersebut, saya mendengar ada kendaraan berhenti tepat di rumah saya. Spontan, mungkin ini si abang driver, mungkin saya keluar untuk yang kedua kalinya. Setelah saya buka pintu, lagi-lagi teman-teman, nggak ada orang, bahkan nggak ada kendaraan. Disitulah saya udah mulai berpikir yang aneh-aneh. Wah, ini nggak beres, ini benar-benar nggak beres, pasti ada yang aneh ini. Ketika itu saya nggak pikir panjang, langsung masuk rumah lagi. Saya sambil mikir, kalau itu kendaraan tetangga saya mau sebelah kiri maupun sebelah kanan, otomatis suaranya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan itu teman-teman, saya benar-benar jelas mendengarkan ada kendaraan berhenti tepat di rumah saya, depan rumah saya. Setelah itu saya udah mulai kacau, istilahnya apa ya, wah ini wis nggak beres ini. Dan setelah itu saya mendapatkan telepon yang ketiga. Ini nomor yang berbeda teman-teman, jadi nomor yang berbeda. Saya angkat telepon tersebut. Halo, ya mas, halo. Ternyata si mas drivernya, benar-benar mas drivernya, yaitu mengabari kalau minuman yang saya pesan yang hangat nggak ada, tinggal yang dingin gitu loh. Jadi oh iya mas, saya kabarin. Terus saya sempat menanyakan, mas tadi sampean ngechat aku apa enggak? Loh, chat apa mas? Gini. Cuma nggak sampai istilahnya saya menjelaskan lebih detail, lah telepon itu terputus. Setelah terputus, jadi teman-teman, nah, yang pertama teleponnya nggak saya angkat, yang kedua saya angkat nggak ada respon, itu nomor yang sama. Dan yang ketiga ini, telepon yang barusan saya jelaskan ini, itu telepon dari si abang driver. Jadi kenapa saya hafal sampai sekarang nomornya masih saya simpan teman-teman ya. Setelah percakapan saya dengan si abang driver yang memberikan informasi bahwa minuman saya nggak ada, itu mati, saya mendengar suara start kendaraan bermotor keluar dari gang saya tepatnya. Jadi suara starter motor itu bunyi di depan rumah saya, jalannya ke arah keluar gang. Yang pertama, saya mendengarkan suara kendaraan berhenti tepat di depan rumah saya. Yang kedua, itu keluar dari gang saya tepatnya gitu. Di situ saya udah mulai kacau, istilahnya apa ya, wah ini bener-bener gak beres, ini janggal, ini aneh. Sambil ngomong sendiri, saya nggak peduli makanan mau diantar mau nyampe, saya nggak peduli, intinya saya nggak mau keluar lagi, intinya saya nggak mau keluar rumah teman-teman, nggak mau kejadian ketiga kalinya. Nah setelah itu saya dengar yang terakhir ini udah mendekati estimasi waktu sesuai di aplikasi ya teman-teman, jadi kurang lebih 30 menit ada kendaraan berhenti di depan rumah saya. Setelah itu wah saya nggak mau keluar, intinya terserah itu siapa, saya nggak mau dengar, intinya saya nggak mau keluar lagi. Tiba-tiba ada telepon masuk, itu benar-benar dari driver. Saya angkat, gini mas, saya udah di depan rumah biru. Oh udah nyampe di titik pemesanan. Jadi depan rumah saya ini kan warnanya biru teman-teman. Jadi ketika itu saya mau keluar, cuma saya nggak langsung keluar, saya benar-benar pastiin lihat lihat di tirai. Saya lihat dulu, ternyata benar-benar abang driver tersebut. Saya keluar spontan teman-teman, saya nggak ngurus makanan, saya nggak ngurus yang lainnya, istilahnya saya buka HP, saya menanyakan chat yang pertama kali. Jadi yang di awal saya cerita, setelah saya memesan resto, driver ada, udah jalan, kurang lebih 5 menit kemudian saya mendapatkan telepon. Setelah itu saya mendapatkan chat notifikasi, itu belum di bawah 15 menit. Jadi kalau secara estimasi kan nggak mungkin drivernya udah nyampe gitu. Saya tunjukkan, loh ini loh mas, tadi masih
nggak sampai 10 menit. Loh masnya ini chat saya kalau udah nyampe di titik pemesanan. Terus saya keluar, Mas. Loh enggak Mas, serius saya enggak chat. Saya chat tadi ketika minuman yang Masnya pesen ini enggak ada, terus saya telepon. Setelah itu saya enggak chat. Istilahnya saya juga bingung, apalagi drivernya malah istilahnya bingung ya, kok bisa seperti ini, padahal secara penjelasan saya pun ada buktinya, secara chatnya ada. Setelah itu mungkin saya nggak mau panjang lebar, istilahnya udah saya bayar terus saya masuk. Jadi saya benar-benar teman-teman, jadi yang saya alami itu dibilang blur enggak, benar-benar jelas. Secara telepon masuk, benar-benar telepon masuk. Terus yang kedua, suara kendaraan itu benar-benar sangat jelas. Jadi nggak mungkin nih saya salah dengar atau gimana. Jadi sampai detik ini, di 3 minggu yang lalu kejadiannya itu saya masih bingung teman-teman, ini sebenarnya kejadian apa gitu loh. Terus kalau memang saya ini diganggu, entah itu makhluk halus atau gimana, saya kok istilahnya sampai masuk ke aplikasi gitu loh. Ya mungkin teman-teman yang pernah mengalami kejadian yang saya alami bisa komentar, bisa kasih istilahnya kita bertukar cerita atau kisah, istilahnya komentar aja. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa bertukar kisah atau cerita di channel saya, boleh silahkan komentar. Mungkin sepenggal pengalaman saya yang terbaru teman-teman, jadi 3 minggu yang lalu yang saya rasakan itu benar-benar janggal, aneh dan sangat aneh. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari cerita saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah yang lainnya. Stay tune di channel Cerita Malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.